Berjumpa kembali dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik bahasa formal dan informal. Topik ini adalah topik yang penting. Mengapa demikian? Karena sebagai pengguna bahasa, khususnya bahasa Indonesia, kita harus dapat memilih ragam formal dan informal dengan tepat. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Bapak Jonter Pandapotan Sitorus, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Pelita Harapan. Pak Jonter, silakan apabila mau menyapa rekan-rekan yang belajar. Halo rekan-rekan mahasiswa, sampai ketemu kembali. Senang bertemu dengan Anda pada topik pembicaraan kita hari ini. Baik, kita langsung saja Pak Jonter membahas topik bahasa formal dan informal ini. Bisakah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa formal dan informal? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kusman untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau kita masuk pada konsep pembicaraan bahasa formal dan informal, sesungguhnya adalah konsep ini lahir ketika penggunaan bahasa itu diperlihatkan pada situasi apa, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menggunakan bahasa formal, itu berarti Anda sudah memperhatikan konteks penggunaannya atau situasi penggunaannya. Misalnya kalau situasinya resmi, itu berarti rekan-rekan mahasiswa sudah menggunakan penggunaan bahasa formal. Dan sebaliknya, jika rekan-rekan mahasiswa ternyata melihat situasinya pada situasi yang tidak resmi, itu berarti rekan-rekan mahasiswa akan menggunakan bahasa informal. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Jonter. Jadi yang bisa saya tadi coba tarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan bahasa formal dan informal itu adalah bahasa yang terkait Ya. dengan waktu dan situasi saat bahasa tersebut digunakan. Ya. Betul. Baik, kalau begitu Pak Jonter, apa yang menjadi ciri-ciri pembeda antara bahasa formal dan informal, Pak Jonter? Ya, ini cukup menarik ya rekan-rekan mahasiswa kalau kita ingin membicarakan persoalan ciri pembeda. Sebenarnya ada beberapa ciri ya yang menjadi fokus mengapa dikatakan nanti satu bahasa formal, satu informal. Nah, yang pertama rekan-rekan mahasiswa dan untuk Pak Kusman juga, sebenarnya ciri yang paling umum bisa diperhatikan dari penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau ingin dikatakan menggunakan bahasa formal, itu berarti harus sesuai ejaan. Nah, kita tahu ejaan bahasa Indonesia itu kan mencakup beberapa hal ya, termasuk bagaimana penulisan huruf, penggunaan kosakata yang baku gitu ya. Dan juga beberapa konsep pelafalan. Nah, artinya kalau nanti itu disesuaikan penggunaannya, itu berarti menjadi ciri bahwa itu adalah bahasa formal. Nah, itu yang pertama. Nah, sebaliknya, kalau itu di luar dari ketentuan tadi, ya, tidak sesuai dengan EB atau ejaan bahasa Indonesia, itu berarti rekan-rekan mahasiswa sudah menggunakan konsep informal. Nah, itu ciri pembeda yang paling umum dan yang pertama. Nah, yang kedua, sejauh mengikuti EB tadi, sesungguhnya yang paling mudah kita lihat adalah ketika penggunaan bahasa formal dan informal itu akan terlihat pada diksi, apakah diksinya baku atau tidak baku. Jadi kalau baku, itu menandakan bahwa bahasanya sudah formal. Dan kalau itu tidak baku, itu terlihat nanti penggunaan bahasa informal. Bagaimana kita mengetahuinya kan gitu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa mengetahuinya lebih jauh atau lebih mendalam jika rekan-rekan mahasiswa memiliki yang namanya KBBI. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana itu sudah didaftarkan beberapa kata yang mana yang termasuk baku dan tidak baku. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, yang paling mudah juga kita lihat perbedaan ya antara bahasa formal dan informal itu terlihat ketika nanti bahasa formal tidak ya dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, kalau menggunakan bahasa informal, biasanya yang paling umum itu akan cenderung masuk ya atau saling bergantian atau dipengaruhi oleh bahasa daerah.
Nah, inilah yang menyebabkan nanti bahwa ketika berbicara bahasa Indonesia terkesan gitu ya, bahasa Indonesianya itu akan masuk pada konsep pencampuran bahasa daerah. Nah, itu ciri yang ketiga. Nah, yang keempat, untuk melihat bagaimana bahasa formal dan informal, bahasa formal itu akan sangat jelas penulisannya secara eksplisit, bagaimana ketentuan tata gramatikalnya. Nah, kalau dia yang bersifat informal, itu tidak perlu memperhatikan itu. Jadi secara umum kira-kira seperti itu ya, ciri-ciri pembeda antara formal dan informal. Iya. Begitu Pak Kusman. Oke, baik Pak John. Tadi ada beberapa ya yang menjadi ciri pembeda antara bahasa formal dan informal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan AB, Ya, kemudian sesuai dengan diksi, tentu diksi yang baku yang tercatat dalam KBBI, dan juga menghindarkan diri dari mungkin pengaruh ya derivasi ataupun pengaruh kata-kata dalam bahasa daerah. Baik Pak Jonter, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya. Kalau begitu Pak, apa korelasi antara bahasa formal dan bahasa informal? Nah, kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, ini cukup menarik ya kalau kita membicarakan korelasi gitu ya, bagaimana hubungan bahasa formal dan informal ya. Sebenarnya korelasinya ini akan bertautan langsung dengan semboyan berbahasa. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalau Anda pernah mendengar semboyan berbahasa kita, itu sudah terus-terus didengungkan gitu ya. Semboyan berbahasa kita itu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, kalau berhubungan dengan pertanyaan ini, jelas ya, kalau konteksnya dikatakan bahasa formal, itu berarti kita harus patuh atau kita harus setia dengan pengutamaan bahasa Indonesia yang di dalamnya nanti itu sudah ada aturan-aturan yang mengikat ya, termasuk tadi EB gitu ya, ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau nanti rekan mahasiswa tidak mau terikat dengan aturan itu berarti semboyan itu hanya dilihat dari penggunaan bahasa yang sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Nah, itu semboyan yang pertama ya. Jadi pengutamaan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, yang paling kentara gitu ya, korelasinya berhubungan dengan pertanyaan ini, sebenarnya ada satu semboyan juga yang tak kalah penting, yaitu apa? Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, konsepnya jelas di sana, ketika dikatakan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik, ini akan merujuk pada konteks penggunaan bahasa yang informal. Yang baik artinya apa? Tidak perlu diperhatikan kaidahnya. Yang penting selama saya berkomunikasi dengan Anda, dengan yang lain, sama-sama paham, nah itu artinya Anda sudah menggunakan konsep informal. Tetapi jangan lupa rekan-rekan mahasiswa, ketika sudah masuk pada konteks bahasa formal, maka semboyan yang perlu kita ingat adalah pergunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, konsepnya di sana jelas, maka setiap kata atau kalimat yang Anda gunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu korelasinya, Pak. Baik, menarik sekali Pak Jonter ya penjelasannya. Jadi yang bisa saya tadi coba untuk ringkas bahwa bahasa Indonesia itu ada dua ragam, formal dan informal, dan penggunaannya tentu ditentukan ataupun berdasarkan waktu dan situasi. Contohnya kalau kita berbicara dengan teman, nah tentu kita menggunakan ragam yang informal. Betul. Kita berbicara di rumah, tentu menggunakan ragam yang informal. Karena tadi ada kategori bahasa Indonesia yang baik. Nah tentu tidak baik kalau seandainya kita di rumah kita menggunakan bahasa yang terlalu formal, yang buku kepada orang tua atau kepada teman kita gunakan juga bahasa yang formal, tentu menjadi sangat kaku sekali. Baik, terima kasih Pak Jonter. Nah tadi ada beberapa kali Pak Jonter menyebut mengenai ragam baku. Ada EBI, ada diksi yang sesuai dengan KBBI. Apa yang Pak Jonter bisa mungkin jelaskan kepada rekan-rekan pembelajar yang berkaitan dengan ragam baku, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusman. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, persoalan ragam baku dan tidak baku
ya, ini menjadi satu ciri pembeda tadi ya, bahasa formal dan informal. Nah, sesungguhnya yang unik dari konsep baku dan tidak baku itu pada fungsinya gitu. Nah, fungsinya ragam baku itu bisa memberikan satu kerangka acuan yang penting untuk kita gitu ya. Nah, kerangka acuan dalam arti bahwa setiap apa yang kita kerjakan dalam komunikasi berbahasa, dalam dunia akademik, maka kita harus mengacu pada penggunaan yang baku. Nah, itu yang pertama fungsinya. Dan yang kedua, ternyata fungsinya itu bisa menjadi kerangka penyeragaman. Ya, penyeragaman dalam arti kata seperti ini, bahwa dalam konteks penulisan dan kaidah-kaidah keilmiahan, tentu kita harus seragam. Ya, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku, ya, apalagi sudah ragam ilmiah ya, masuk pada kategori itu. Jadi harus diseragamkan penulisannya, bukan berarti harus disamaratakan, itu beda ya, beda. Saya kira itu tidak sama. Nah, itu fungsi yang kedua. Dan yang ketiga bisa juga menjadi sebuah kerangka kewibawaan ya. Artinya begini, bahwa ragam baku itu sesungguhnya kan memiliki muatan bahwa ketika Anda mampu menggunakan kata baku, itu dengan sendirinya kita akan terlihat kewibawaan kita. Inilah sebenarnya juga nanti dikatakan ciri-ciri dari kata baku itu ada 3 juga. Yang pertama yang tadi saya sebutkan juga ya, itu bisa tergantung pada cirinya ya, membawa kewibawaan gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya anak-anak kampus, anak kuliah memiliki kata-kata atau diksi yang baku, itu dengan sendirinya akan terbawa apa ya, status kita, wibawa kita gitu. Orang-orang yang terpelajar, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, itu bisa cirinya menjadi sebuah konteks keilmuan yang memang muatannya secara intelektual. Artinya begini, kata-kata baku itu kan sudah termuat istilah-istilah yang ada dalam bidang studi masing-masing. Misalnya, kalau Anda misalnya rekan-rekan mahasiswa, anak-anak kedokteran, maka istilah-istilah medis kan itu ada ragam bakunya. Anda yang anak-anak biologi, anak-anak FON, ya, anak-anak manajemen, anak-anak ekonomi, ya, kata-kata bakunya itu sudah ada pada keilmuan itu. Jadi dengan demikian jelas ya, konsep ragam baku sangat penting. Oleh karena itu memang pada pertemuan kali ini konteks itu betul-betul diharapkan ya rekan-rekan mahasiswa nanti mampu menerapkannya pada saat kapan Anda menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Kira-kira seperti itu Pak Usman. Baik, terima kasih Pak Jonter untuk penjelasannya. Nah, untuk menutup sesi kita Pak Jonter, apa yang bisa secara praktikal mungkin ya yang dapat Pak Jonter bisa simpulkan Ya. yang berkaitan dengan materi bahasa formal dan informal kali ini kepada rekan-rekan pembelajar tentunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kusman. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, saya kira seperti yang sudah kita bicarakan dari tadi ya, persoalan formal dan informal, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menerapkan penggunaan konteks formal dan informal. Kalau rekan-rekan memang pada saat ini, pada situasi lingkungan yang resmi, maka sekiranya rekan-rekan diharapkan mampu menempatkan ya ciri-ciri yang formal tadi. Tetapi jangan juga dipaksakan kalau pada situasi Anda tidak formal, tidak mesti juga harus memaksakan diri menggunakan yang formal. Silakan dipilih bentuk bahasa yang informal tadi. Itu menandakan bahwa rekan-rekan mampu menyeimbangkan konteks penggunaan dan situasi pilihan diksi Anda dalam berbahasa sehingga komunikasi Anda bisa berlangsung dengan baik dan orang-orang di sekitar Anda paham betul apa yang sedang Anda akan bicarakan. Saya kira seperti itu Pak Kusman. Luar biasa sekali Pak Jonter. Rekan-rekan, demikianlah perbincangan kita dalam topik bahasa formal dan informal. Kami berharap ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita semuanya dalam berbahasa Indonesia. Sampai jumpa dalam modul berikutnya.